dunia ya, dan khususnya di negeri ini itu serasa asing banget terhadap khilafah ya. Padahal ini merupakan bagian dari sejarah mereka yang panjang selama 1.300 tahun begitu. Nah, kenapa ada keterputusan memori seperti ini? Tentu ini tidak bisa lepas dari pelajaran sejarah yang kita terima semenjak masa orang tua kita ya, pasca kemerdekaan gitu. Di mana pasca kemerdekaan itu rata-rata pelajaran sejarah yang kita terima itu disusun oleh sejarawan-sejarawan yang rata-rata itu lulusan barat ya, atau lulusan dari negeri ini sendiri. Yang mereka semua itu mendaraskan pandangan hidupnya ya, atau kerangka berpikirnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah barat ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diwarisi oleh penjajah Belanda ya. Orang penjajah Belanda yang paling berpengaruh untuk mempengaruhi cara berpikir sejarah kita, historis kita, itu tentu kita sudah mengenal, yaitu Snokhugone ya, seorang profesor Leiden University yang dia itu dipakai jasanya oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghapus banyak sejarah ya yang pernah kita alami begitu. Nah, ada beberapa aspek yang sangat ditekankan oleh Snokhugone ya, sang penasehat kolonial Belanda ini untuk merekonstruksi pelajaran sejarah kita ya. Nah, saya ada bukunya tuh, ada buku Snokhugone dan di situ ada pendapat dia yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwasanya ini benar-benar direkayasa. Memori kita tentang khilafah ini yang sekarang itu begitu asing khilafah itu ternyata adalah rekayasa Snokhugone yang notabene adalah penjajah. Jadi Snokhugone ini satu ketika pernah berkata bahwasanya kita ini, kata Snook, ya, kita ini telah menjalankan metode yang ampuh melalui pendidikan politik etis, ya, politik etis, di mana pendidikan yang kita berikan kepada rakyat pribumi itu ampuh untuk melawan dua setan, ya, yang selama ini menakuti pemerintah kita, pemerintah Belanda, ya, di bumi Nusantara. Apa itu dua hal yang begitu ditakuti oleh yang dianggap setan oleh Snokhugone? Itu adalah Islam dan khilafah. Ya, Islam yang berkaitan dengan politik, ya, dan institusi khilafah begitu. Itu secara gamblang disebutkan oleh Snook. Nah, terus bagaimana cara kita untuk melawan rekonstruksi sejarah yang udah dipasang oleh Snook, oleh penjajah yang masih bertahan sampai hari ini, sehingga kaum muslimin di negeri ini itu begitu anti dengan khilafah, kayak nggak kenal banget dengan khilafah. Tentu ini dengan kita bikin rekonstruksi sejarah yang baru ya, terutama sejarah kita, sejarah hubungan negeri kita ini dengan khilafah ya. Nah, beberapa tempo lalu saya dan kawan-kawan itu mendapat tugas untuk membuat sebuah film dokumenter ya, membuat sebuah film dokumenter yang berkaitan dengan hubungan khilafah dan Nusantara ya. Kita itu mendasarkan penelitian kita itu dengan data-data literatur yang cukup banyak, cukup mumpuni, ya, primer, dan juga kita mendatangi beberapa tempat yang berkaitan langsung dengan khilafah, begitu. Ada beberapa tempat ya yang itu kaitannya begitu kuat dengan khilafah. Tentu yang paling banyak adalah Pulau Sumatera dan Jawa, ya. Dan di pulau-pulau lain juga pasti ada, begitu. Nah, pertama saya ingin masuk ke tentang bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang direkayasa oleh penjajah. Bahwasanya kita ini selama ini dicekoki oleh pendapat bahwasanya Islam itu masuk ke Nusantara melalui dakwah para pedagang ya, tujar para pedagang. Apakah semata-mata begitu ya? Islam itu didakwahi oleh pedagang ya, sambil dagang di pelabuhan, habis itu tiba-tiba muncul kesultanan Islam. Kan secara logis tidak ya. Bahwasanya ya setelah kita teliti, Islam masuk di Nusantara itu melalui utusan langsung oleh khalifah ya. Utusan langsung oleh Khalifah Utsmaniyah yang terorganisir begitu. Oke, dakwah melalui para pedagang itu ada, tapi itu hanya aspek lain begitu, aspek lain yang tidak begitu mendominasi. Sementara utusan dari para khalifah baik dari masa Umayyah, masa Abbasiyah maupun Utsmaniyah untuk dakwah di Nusantara itu begitu kental ya.
Salah satu contohnya adalah apa yang kita temui ketika kita itu pergi ke Aceh, ya. Di Aceh itu, kawan-kawan komunitas sejarah di Aceh itu menemukan sebuah koin, ya. Sebuah koin yang ternyata di atas koin itu tertulis nama Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mun, ya. Al-Ma'mun yang beliau itu berkuasa pada tahun 800-an, 800 Masehi. Nah, ini selaras dengan pendapat seorang profesor sejarah dari Malaysia, Syed Naqib Alatas, bahwasanya dia itu berkata, ya, utusan Khalifah Abbasiyah itu memerintahkan Khalifah Abbasiyah itu memerintahkan utusan untuk mendaulatkan seorang Muslim Quraisy untuk menjadi penguasa di Sumatera, begitu. Nah, itu adalah penguasa pertama Samudra Pasai, ya. Nah, itu merupakan bukti bahwasanya Khalifah itu campur tangan langsung sedemikian eratnya dengan dakwah Islam di Nusantara, begitu. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya Sumatera itu, terutama Aceh, ya, itu menjadi sebuah titik tolak dakwah di Nusantara. Di mana dari Aceh itu Islamisasi bangsa kita, ya, itu menyebar luas ke Jawa, ke Kalimantan, ke Banda, ke Maluku, ya, ke Filipina, ke Thailand, ke Brunei dan sebagainya. Ini merupakan utusan langsung dari Khalifah, ya. Habis itu kita juga mengenal ada Kesultanan Aceh yang nyata-nyata dia itu berbaiat langsung kepada Khalifah. Dari mana datanya, ya? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwasanya Sultan-Sultan Aceh itu berbaiat langsung kepada Khalifah, ya? Karena waktu kita terbatas, mungkin saya hanya dalam sesi ini menyampaikan perkara Aceh dulu, ya. Nah, Sultan Aceh yang pertama yaitu adalah Sultan Ali Mughayat Shah, ya. Beliau itu wafat tahun 1511, ya. Dan beliau itu ketika kita mengunjungi makamnya, ya, di situ terpampang sebuah tulisan yang sangat terang benderang, ya, bahwasanya Sultan Aceh yang pertama itu dijuluki juga sebagai Al-Ghazi, ya, Al-Ghazi Yansuruhullah, ya. Al-Ghazi fil barri wal bahri Yansuruhullah, ya. Ghazi di darat dan di laut, semoga Allah menolong dia, ya. Sebutan Al-Ghazi ini merupakan sebuah gelar yang dia itu sangat berpengaruh dengan Khilafah Utsmaniyah, ya. Semenjak Utsman bin Ertugrul itu mendirikan negara Utsmaniyah, di mana ketika masa cucunya yang ke-10 ya atau ke-9 ya, yaitu Sultan Selim pertama. Ya, itu Sultan Selim pertama itu mendaulatkan diri sebagai Khalifatul Muslimin, ya, sebagai khalifah seluruh umat Islam dan Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang beriman untuk kaum muslimin global di seluruh dunia, begitu. Ya, itu tertulis dengan jelas, ya. Dan Sultan ketiga Aceh, ya, anaknya Sultan Ali Mughayat Shah, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, itu juga mengirim utusan langsung ke Istanbul, ya, untuk meminta kepada khalifah sebagai tempat bernaung, sebagai perisai umat Islam sedunia untuk membantu Aceh, ya, membantu kaum muslimin di Asia Tenggara melawan Portugis, begitu, ya. Dan surat dari Sultan Aceh itu dibalas, ya, oleh Khalifah Utsmaniyah, di mana Khalifah Utsmaniyah itu akhirnya mengirimkan bala tentara yang cukup banyak, ya, berjumlah sekitar 400 sampai 600 pasukan elit Utsmani, Janissaries, ya, kemana? Ke Aceh, begitu. Di mana ratusan pasukan Utsmani ini, ya, itu berhasil, ya, membantu Aceh untuk meluaskan wilayah Darul Islam di Sumatera, ya. Nah, pasukan Aceh dan pasukan Utsmani ini berhasil membuka Batak, ya. Batak menjadi Darul Islam, ya. Kemudian orang-orang Aceh dan Utsmani ini berhasil melawan Portugis yang bercokol di Malaka. Bahkan pasukan Utsmani ini juga dikirim ke Demak, ya. Dikirim ke Demak dan juga dikirim ke Ternate, begitu. Dikirim ke Demak untuk membantu Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono, untuk melawan orang-orang Hindu yang masih ada di Blambangan, begitu. Dan juga dikirim ke Ternate ke Sultan Babullah Datuk Syah untuk melawan Portugis, ya. Sehingga di Ternate itu, ya, orang-orang Portugis itu berhasil dilumatkan sama sekali, diusir sama sekali, ya. Sehingga orang-orang Portugis itu pasca Sultan Babullah bersama pasukan Utsmani itu memerangi mereka, Portugis itu udah nggak ada lagi di Ternate, begitu, ya.
Sehingga Sultan Babullah Datuk Syah Sultan Ternate itu menjadi penguasa 92 pulau yang wilayah kekuasaannya itu membentang dari Buton sampai Papua, ya, dari Filipina sampai Nusa Tenggara, begitu. Itu merupakan wilayah Darul Islam yang sangat luas, di mana rata-rata sultan itu berbaiat langsung kepada Khalifah Utsmaniyah, begitu. Dan ada satu dokumen yang sangat jelas sekali, ya, dokumen yang sangat jelas sekali yang ditulis oleh Sultan Aceh, ya, Sultan Aceh yang hidup berapa ratus tahun belakangan dari kita ini, ya. Namanya ada Sultan Alauddin Mansur Shah, ya. Beliau itu wafat tahun 1851, ya, 1851, 2 tahun sebelum Belanda itu masuk menyerang Aceh. Nah, Sultan Alauddin Mansur Shah itu mengirim surat pula kepada Khalifah Utsmaniyah, yaitu Khalifah Abdul Majid pertama, ya. Di mana beliau itu mengirim surat ditulis dengan bahasa Arab yang fusha, ya. Alhamdulillah saya udah membaca seluruh manuskrip itu, dan ini bisa kita kaji bersama. Misalkan saya mau mengutip perkataan Sultan Aceh ini, ya, beberapa kalimatnya, di mana Sultan Aceh ini berkata kepada Khalifah, ya, kanat tilka jaziratu azimatan mustatilah, ya, bahwasanya pulau Sumatera itu merupakan pulau yang besar, ya, tahtawi ala jumlati aqalim, yang terdiri dari berbagai negeri. Nah, itu kata beliau apa? Walikuli iklimin walin man tahta daulatil aliyah Utsmaniyah. Dan setiap negeri di Sumatera itu memiliki walin, ya, memiliki gubernur yang diangkat oleh otoritas khilafah Utsmaniyah. Ghairu anna kulla walin minhum laqabu sultanan wa malikan bihasabi uslubihim, ya. Bahwasanya seluruh gubernur Utsmani di Sumatera itu menggelari diri mereka sebagai sultan dan raja, ya, bihasabi uslubihim, dengan cara mereka masing-masing. Likau nikuli wahidin minhum mustaqilan, karena masing-masing negeri itu merdeka, ya. Wa kanat ahwaluhum mustaqimah. Mereka itu merupakan negara yang independen. Likaunil marhum hadratil wazir al-a'zam Sinan Pasha, ya. Karena berkat almarhum, ya, yang mulia Wazir Agung Sinan Pasha, qarara sultana kulli iqlimin ala sultanatihi fi ahli iqlimihi, ya, telah menetapkan, telah mensahkan setiap sultan di negeri-negeri Sumatera itu sebagai gubernur dari wilayah Utsmaniyah. Nah, bisa kita absen, misalkan dari atas, Aceh, habis apa lagi, Deli, Pariaman, Tiku, Padang, Minangkabau, ya, Jambi, Riau, habis itu apa lagi, Lampung, Lingga. Nah, itu kesultanan-kesultanan di Sumatera, ternyata mereka semua itu adalah secara secara administratif itu mereka itu gubernur, ya. Gubernur dari Khilafah Utsmaniyah, walaupun masing-masing gubernur di Sumatera ini menggelari diri mereka sebagai sultanan au malikan bihasabi uslubihim, ya. Menggelari masing-masing diri mereka sebagai sultan dan raja. Kalau di Padang, di Pagaruyung itu disebut sebagai maharaja, ya kan? Nah, itu dengan cara mereka masing-masing, ya. Ya, kita kenal itu Sultan-Sultan Aceh, Riau, Jambi. Itu merupakan gubernur ternyata, ya. Dan ini merupakan dokumen yang sangat terang benderang yang menyatakan status wilayah Sumatera secara khusus dan wilayah Nusantara secara umum, bahwasanya mereka semua itu adalah bagian dari Khilafah Utsmaniyah. Begitu. Ini merupakan bukti sejarah yang tidak terelakkan, dan ini dilupakan oleh sebagian kita sekarang. Begitu. Ini tidak diceritakan oleh generasi kita, sehingga kita itu begitu durhaka kepada nenek moyang kita, kepada leluhur kita, di mana mereka itu rata-rata berbaiat kepada khalifah, begitu loh, ya. Mereka berbaiat kepada khalifah, ya, tapi andai mereka hidup hari ini, lah mereka nyaksin cucu-cucu mereka nih pada bangkang semua, ya, pada durhaka semua sama saya nih. Orang-orang khalifah itu di Utsmani, di Turki dulu itu begitu kita hormati, tapi sekarang nih pada Allahu Akbar, gitu lah kira-kira lah. Jadi Iya. orang-orang yang nolak khilafah saat ini, mereka ini ya mungkin kalau bisa kita katakan secara kasar, mereka itu buta, ya, buta sejarah begitu, ya. Ya, tapi ini kita tidak bisa menyalahkan mereka secara langsung. Karena ini merupakan bagian daripada hasil pendidikan warisan kolonial, ya. Ya, hasil pendidikan warisan kolonial yang telah bercokol di negeri ini selama puluhan tahun, ya. Apakah kita mau seperti itu terus? Ya kan enggak, ya kan?
Kita kan nggak bisa terus-menerus dicekoki oleh warisan politik, warisan sejarah, warisan ekonomi oleh orang-orang penjajah, ya. Kita harus melepaskan melepaskan belenggu penjajahan dari diri kita masing-masing, ya. Dan itu bisa dimulai dengan mempelajari sejarah yang benar, begitu loh. Ya, sehingga kita itu tidak gampang gebiah uyah gitu loh ya terhadap sesuatu yang tren di mana orang-orang sekarang tuh pada katakan mayoritas tuh nolak khilafah, kita juga ikutin nolak khilafah. Ya tadi lah, jangan durhaka sama nenek moyang kita gitu. Nah terus kita satu lagi ya. Waktu di Aceh juga kita itu ketemu sama teman-teman komunitas di sana, dan di Aceh ternyata tahun 2013 kemarin itu ada sekitar 6.000 ya, 6.000 dinar emas yang dicetak di Istanbul, di Konstantinopel ya. Nah, ini bisa dilihat nih rata-rata gambarnya ya. Rata-rata koin ini itu tuh bertuliskan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Bayazid ya, Sultan Selim dan sebagainya, bahkan Sultan Mehmed Roshad ya. Rata-rata Sultan Utsmani itu kata teman-teman Aceh itu kita temukan semua koinnya di sini. Betapa hubungan ekonomi ya, bahkan hubungan agama dan politik antara Aceh ya, antara Nusantara dengan khilafah itu begitu kuat begitu. Dan tahu nggak di mana saya menemukan di mana teman-teman Aceh itu menemukan koin-koin dinar emas yang dicetak oleh khilafah? Di TPU ya, TPA gitu, tempat pembuangan akhir dan tempat pembuangan tinja di daerah Kutaraja, di Gampong Pande. Ya Allah, kualat kita itu loh ya. Ya gitulah. Intinya kita ini harus belajar ya, jangan petantang petenteng. Misalkan mengatakan sebuah entitas politik yang ada sekarang sudah harga mati, nggak ada yang harga mati ya. Sejarah itu membuktikan nggak ada sebuah entitas politik yang harga mati. Bahkan khilafah itu kalau kita melihat dari historis itu tidak harga mati. Semua tuh ada kadarnya ya. Semua ada masa-masa naik, masa-masa turun. Nah sekarang ya ketika orang-orang ini begitu jengah dengan politik sekarang, nah ya kan ada alternatif yang bisa kita usung lagi ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita manut aja sama nenek moyang kita manut aja sama rasul kita, ya kan? Di mana nenek moyang kita dan tentu nabi kita itu telah mewariskan sebuah sistem politik yang begitu luar biasa, yaitu khilafah ya. Mungkin orang-orang sebagian berkata, khilafah itu dulu itu secara historis, wah itu nggak bener-bener amat kok, banyak khalifah yang bejat ya, nggak semuanya sejahtera gitu. Oke ya, khilafah itu bukan sebuah negara malaikat begitu loh ya. Bukan berarti khalifah itu adalah orang suci yang tidak pernah berdosa gitu. Bukan berarti sejarah khilafah selama 1.300 tahun itu dipenuhi oleh hal-hal yang kebaikan semua. Ya kita paham bahwa khilafah itu juga ada hal-hal buruknya juga secara sejarah ya. Tapi gini loh, kalau kita bandingin dengan kejadian hari ini ya, politik hari ini begitu yang udah berjalan pasca penjajahan, parahan mana ya antara zaman khilafah dengan zaman sekarang begitu. Tentu kita kalau mau adil itu kita akan mendapati bahwasanya ya walaupun khilafah itu ada Bisa dipersingkat Bang Niko. Ya, ada buruk-buruknya juga khilafah, tapi itu masih lebih baik daripada sekarang ya, daripada politik hari ini begitu. Nah, itu kan masalah faktual dan insya Allah itu akan dibahas oleh Bang Zaim ya, gitu. Mungkin itu secara singkat dari saya sebagai pembuka. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Bang Niko. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke chat dan berargumen, bisa langsung aja berargumen. Nanti tinggal dipilih oleh teman-teman panitia untuk siapa saja yang akan berargumen. Untuk pertanyaan di chat Zoom ya. Nah, ini semakin menarik dari pembahasan Bang Niko ya. Ini semakin mengerucutkan bahwa Indonesia sangat erat dengan kaitannya historis tentang khilafah itu. Ya. Bahkan jika ada orang yang menyudutkan bahwa sistem khilafah itu banyak orang khalifahnya yang di sana melakukan kemaksiatan, ya
nggak pas kalau kita membandingkan antara sebuah sistem dengan seorang pemimpin. Kalau kita membandingkan dengan sistem yang